Halo sobat semua, salam jumpa kembali dengan saya Dedi Junaidi di Dejun TV, yang mana channel ini akan banyak mengulas sebuah sejarah, cerita, mitos, atau kisah nyata lainnya. Tapi sebelumnya perlu sobat ketahui ya bahwa saya ini bukan ahli sejarah atau sejarawan, bukan. Saya hanya suka membaca, melihat, atau menelusuri sebuah cerita benar atau tidaknya dari buku ataupun internet. Jadi kalau seumpama nanti ada cerita atau sejarah yang kurang tepat jalur ceritanya, saya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Oke sobat semuanya, tidak usah panjang lebar, kita langsung saja jalur cerita apa yang akan nanti saya sampaikan. Oke, selamat menikmati. Ya, baiklah sobat semua. Sejarah kali ini yang akan kita bahas yaitu sejarah bom atom Hiroshima dan Nagasaki, dan apa hubungannya dengan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sejarah itu tercatat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 pada akhir Perang Dunia Kedua. Tepatnya bom Hiroshima terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945 dan bom Nagasaki terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Lalu dengan adanya kejadian ini, Jepang mengalami kondisi yang sangat buruk. Mulai banyaknya jatuh korban jiwa, tentara, dan warga sipil, serta kehilangan aset-aset berharga yang luluh lantah dihantam bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika. Lalu, apakah peristiwa ini ada hubungannya dengan kemerdekaan kita Indonesia? Ya, Indonesia merdeka setelah Jepang menyerah pada Amerika dan sekutunya. Kemudian, tentara Jepang yang ada di Indonesia pun ditarik pulang kampung guna membangun kembali negaranya yang porak-poranda. Pernyataan Jepang menyerah pada Amerika yakni pada tanggal 10 Agustus 1945. Nah, lalu setelah mendengar Jepang menyerah pada Amerika, para pemuda Indonesia mendesak Soekarno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu Soekarno sebagai ketua BPUPKI. Nah, dan dengan segala pertimbangan, akhirnya secara resmi Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai presiden pertama Indonesia, disusul ditunjuknya wakil presiden pertama yaitu Bung Hatta. Oke, itulah penggalan sejarah bom atom di Jepang dan kemerdekaan RI. Mungkin saja setelah mengulas sejarah ini, kita jadi lebih bisa menghargai para pejuang kita, yaitu dengan berkarya dan membangun pondasi bangsa untuk generasi penerus kita kelak. Dan doa dari para pahlawan kita lah semua bisa menggapai kemerdekaan dan terbebas dari penjajah bangsa. Dan arti kemerdekaan yang saya maksud ini adalah terbebas dari penjajah ya, bukan terbebas dari kesusahan materi. Untuk kehidupan selanjutnya, kitalah yang menjalani dan mencari dengan berusaha, dan jangan menggantungkan segalanya kepada orang lain, dan jangan menyalahkan orang lain apabila nasib kita di bidang materi kurang beruntung gitulah ya, dan lain-lainnya. Oke, mungkin itulah penggalan sejarah bom Hiroshima Nagasaki yang ada di Jepang dengan kemerdekaan kita Indonesia. Jadi tolong kita lebih bijaksana untuk memahami arti dari kemerdekaan ini, oke?